Jadi video ini adalah pengantar untuk rangkaian video selanjutnya yang mengambil tema psikologi dan pedagogi anak. Nah, hanya karena namanya psikologi dan pedagogi anak bukan berarti bahwa saya akan melakukan pendekatan secara penuh dari sudut pandang psikologi karena emang itu bukan disiplin saya, tapi saya akan mencoba untuk mendekati fenomena perkembangan anak, tumbuh kembang anak secara eksistensial, secara mendasar sebagai manusia, sebagai individu yang selalu menuju ke kedewasaan dari sudut pandang filsafat. Jadi saya akan menggunakan filosofi, khususnya filosofi kontemporer Prancis, untuk mendekati yang namanya untuk menelaah fenomena anak, untuk menelaah anak sebagai salah satu keanakan gitu ya, sebagai salah satu fase dalam perkembangan manusia. Saya akan mulai pertama-tama dengan mengapa psikologi dan pedagogi anak. Jadi gini, memang ada slogan ya. Kita mengenal slogan lawas sebenarnya, ya slogan yang sebenarnya cukup populer di generasi lawas, yaitu banyak anak banyak rezeki. Nah, slogan itu tentu sekarang sudah tidak berlaku, tapi bukan berarti hanya karena mentalitas kita soal banyak anak banyak rezeki itu sudah tidak ada, lalu kemudian kepadatan penduduk kita berkurang, tidak juga. Nah, betul bahwa slogannya berubah, bahwa jumlah anak itu sudah tidak melulu dipandang sebagai penentu kemakmuran. Tentu sudah semakin berkurang mentalitas seperti itu, tapi hal yang pasti tidak berubah adalah orientasi untuk hidup berkeluarga. Jadi hidup berkeluarga itu di Indonesia paling tidak tetap menjadi salah satu ideal pilihan hidup sebagai kelanjutan dari pendidikan dan juga kelanjutan dari pekerjaan. Nah, dan dalam ranah itu, dalam ranah hidup berkeluarga, dalam ranah orientasi arah untuk memiliki keluarga, untuk membangun keluarga, anak tetap dipandang sebagai tujuan perkawinan. Entah itu dari sudut pandang agama maupun dari sudut pandang adat istiadat. Nah, bukan hanya secara pribadi, bukan hanya dalam ranah yang lebih tertutup, yang lebih terbatas di kalangan keluarga, tapi juga letak anak di hadapan negara itu juga dianggap penting. Jadi ya gampangnya gini, Indonesia itu punya Komisi Perlindungan Anak yang salah satu fungsi utamanya adalah memastikan pemenuhan hak-hak anak. Artinya, kendati tidak serta-merta memikul kewajiban penuh layaknya warga negara, kendati anak itu tidak punya kewajiban full sebagaimana manusia dewasa, sebagaimana warga negara dewasa yang yang punya KTP dan sudah bisa voting, tapi anak tetap dipandang bernilai. Anak tetap memiliki artinya sendiri, dan ya artinya sendiri sebagai seorang pribadi yang nantinya akan berkembang, yang nantinya akan menjalani kewajiban dan memiliki hak warga negara secara penuh. Dan oleh karenanya, sebagai pribadi, perkembangan anak ini harus didukung. Nah, atas dasar kedua hal ini sebenarnya, pandangan masyarakat terhadap anak, posisi anak, pentingnya memiliki anak dalam pembangunan keluarga, juga arti penting anak di hadapan negara, maka Filonesia merasa perlu untuk melakukan pendekatan dari sisi filosofi terhadap keberadaan anak. Nah, cabang ilmu lain sebenarnya seperti yang saya singgung tadi sebenarnya sudah melakukan pendekatan ya. Dan pendekatan yang dilakukan sebenarnya sudah lebih empiris. Misalnya psikologi pendidikan. Nah, itu kan empiris kan, kedokteran dan lain sebagainya. Nah, di sini yang bisa dilakukan filosofi adalah membahas aspek eksistensial anak. Membahas adanya anak sebagai manusia yang senantiasa, yang masih berada dalam proses menjadi. Pada dasarnya memang manusia selalu dalam proses menjadi ya, dia selalu berkembang. Nah, tapi anak itu punya tempat yang agak khusus karena kemenjadiannya, perkembangannya sebagai manusia itu masih memerlukan pengawal, masih memerlukan
bimbingan atau pantauan, masih memerlukan arahan dari orang-orang di sekitarnya. Gitu. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana membahas tema tentang anak. Saya akan langsung mengatakan bahwa ya sebenarnya sebenarnya filosofi yang membahas mengenai anak, mengenai pedagogi anak sebenarnya bukan hal yang baru. Nah, maka cara yang paling gampang adalah kita pakai saja pemikir yang sudah membahas soal anak ini. Nah, jadi sudah ada filosof kontemporer yang membahas mengenai anak ini, mengenai refleksi filosofis terhadap anak, terhadap keanakan. Nah, filosof kontemporer Prancis namanya Maurice Merleau-Ponty. Dia populer, ya orang sering manggil dia Merleau-Ponty. Gitu. Dia seorang filosof kontemporer asal Prancis yang melakukan pendekatan lintas ilmu antara filosofi itu lebih khususnya lagi fenomenologi atau mungkin yang juga sering disebut dia melakukan yang namanya eksistensialisme dan melakukan pendekatan lintas ilmu antara filosofi, eksistensialisme, psikologi dan pedagogi atau pendidikan. Nah, pendekatan ini dia sampaikan dalam kuliah di Sorbonne di Paris dalam rentang waktu 2 tahun antara 1949 sampai dengan 1952. Nah, kelas-kelas yang dia berikan ini kemudian catatan-catatannya kemudian dibundle, dikumpulkan jadi satu dan diterbitkan dalam buku yang namanya Psychologie et Pédagogie de l'Enfant. Psikologi et Pédagogie de l'Enfant. Dan pedagogi anak. Jadi psikologi dan pedagogi anak. Nah, ini yang akan dibahas selanjutnya perlahan-lahan dalam rangkaian video setelah video pengantar ini. Gitu. Nah, paparan dari Merleau-Ponty ini sebenarnya refleksi psikologi dan pedagogi anak ini nantinya akan membantu kita sebenarnya untuk menyikapi keanaan. Artinya keanaan itu maksudnya hal-hal yang khas anak kecil ya. Kenapa? Gunanya apa? Supaya nantinya dengan mampu menyikapi keanaan, kita dapat mampu bersikap terhadap anak. Kita bisa menentukan bagaimana kita harus bersikap terhadap anak sebagai pribadi yang nantinya akan mengorientasikan diri di dunia yang senantiasa berubah. Sebenarnya seperti itu. Nah, seperti biasa, saya akan membuat catatan-catatan tentu saja untuk paparan ini, jadi nggak hanya asal ngomong aja. Nah, transkrip tulisan untuk video-video ini akan saya letakkan di website philonesia.com, www.philonesia.com. Nah, tulisan bisa dibaca di sana, lalu juga ada ruang diskusi, ada ruang ngobrol juga di sana. Meskipun demikian, kolom komentar di YouTube akan tetap saya buka, dan apapun bentuknya ya, mau kritik, saran, apresiasi, celaan, nggak ada masalah. Kolom komentar tetap saya buka dengan satu alasan, dan alasannya sangat jelas sebenarnya. Kekuatan utama filosofi sebenarnya bukan pada hebatnya gagasan, bukan. Tapi pada kebebasan untuk membentuk gagasan dan keberanian untuk melakukan percakapan. Maka itu kolom komentar di YouTube akan tetap saya buka, meskipun prioritas perhatian akan saya letakkan pada philonesia.com. Nah, lalu tujuan rangkaian video ini. Nah, Philonesia sebenarnya sama sekali tidak ingin, tidak mampu, dan bahkan tidak punya hak untuk mendikte bagaimana persisnya Anda mendidik anak-anak Anda. Namun, saya cukup percaya diri untuk mengatakan bahwa Philonesia dapat memberikan gagasan dasar yang bahkan cukup mendalam mengenai adanya anak sebagai manusia. Adanya anak sebagai manusia dalam tahap kemenjadian menuju manusia dewasa. Jadi, status manusia anak sebagai kemenjadian menuju manusia dewasa. Nah, harapan saya tentu saja adalah semoga bahasan ini bisa bermanfaat ya. Pertama-tama bagi para orang tua dan calon orang tua, sehingga kemudian mungkin gagasan ini bisa memberikan semacam landasan berpikir ya bagi para orang tua dan calon orang tua untuk kemudian dituangkan dalam pendidikan keluarga. Gayanya gimana, modelnya gimana, terserah, tergantung masing-masing keluarga maunya metodenya, modelnya seperti apa gitu. Nah, selain orang tua, sebenarnya pihak lain yang bisa memetik manfaat dari video pedagogi anak ini
adalah para pendidik atau guru. Nah, para pendidik atau guru, Komnas HAM juga, atau mereka yang bekerja di Komnas HAM, dan juga siapa saja yang karena pelbagai sebab gitu ya, harus berurusan dengan anak. Gitu. Dan bahkan seandainya nanti dalam perjalanannya, dalam paparannya, kemudian dalam video-video selanjutnya, Anda merasa nggak setuju, Anda merasa ini aneh gitu, dan Anda mau mengkritik, saya tetap berpikir bahwa rangkaian video ini akan tetap bermanfaat sekalipun Anda nggak setuju. Apa gunanya kalau Anda nggak setuju? Paling tidak, gunanya adalah sebagai pancingan sebenarnya. Pancingan untuk mempertajam ketidaksetujuan Anda. Jadi itu ya. Pancingan untuk mempertajam ketidaksetujuan Anda. Gitu sih video pengantar kali ini untuk seri psikologi dan pedagogi anak. Selamat menikmati. Semoga bermanfaat. Thinking is a future lifestyle. Berpikir adalah gaya hidup masa depan. Semoga kalian menikmati konten kami. Jangan lupa tengok dan gabung di www.filonesia.com buat baca kumpulan tulisan, download kumpulan video, dan ikut nimbrung di ruang ngobrol.